Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Alifa Ramadan. Kali ini saya akan membahas mengenai koloid. Sebelum kita membahas tentang koloid, kita sebelumnya harus mengenai sistem dispersi. Nah, sistem dispersi ini merupakan campuran dua zat yang berbeda atau sama wujudnya. Nah, sistem dispersi ini ditandai dengan zat terlarut atau disebut dengan fase terdispersi dan zat pelarut atau yang disebut dengan fase pendispersi. Jadi, sekarang kita sudah dapat memahami apa itu bedanya fase terdispersi dan fase pendispersi. Nah, sistem dispersi ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada larutan, suspensi, dan koloid itu sendiri. Nah, kita dapat memberi contoh nih, ada 3 kasus, ada pasir, gula, dan susu. Kita bahas satu persatu. Pertama ada pasir. Pasir yang kita berikan air, kemudian kita aduk hingga waktunya lama, dan lama-lama kita dapat melihat jelas batas antara pasir sebagai medium terdispersi dan air sebagai medium pendispersi. Batas yang jelas ini disebut sebagai suspensi. Air dan pasir itu disebut sebagai suspensi, dan suspensi terjadi karena ukuran partikelnya di atas 100 nanometer. Nah, kasus kedua yaitu ada gula yang diberikan air. Gula yang diberikan air setelah kita aduk ternyata tidak ada pengendapan dan tidak ada batasnya antara gula padatan dengan larutan gula, dan tidak bisa dipisahkan. Dan ini disebut sebagai larutan. Pada dasarnya, fase terdispersi ada partikel larutan memiliki diameter kurang dari 100 nanometer. Ukurannya cukup kecil. Nah, larutan ini merupakan kumpulan dua zat atau lebih yang tercampur secara homogen. Baik, selanjutnya ada susu. Larutan ini menjadi topik utama kita kali ini, yaitu koloid. Nah, sekarang kita amati nih contoh susu yang satu ini. Kalau misalkan kita lihat secara langsung, susu itu terlihat homogen, kan, terlihat sama satu sama lainnya. Tetapi kalau misalkan kita zoom in sedekat mungkin, maka terlihat bahwasannya partikel-partikel terpisah atau heterogen. Pada dasarnya, fase terdispersi tersebar merata pada fase pendispersi. Nah, ukurannya koloid ini kurang antara 1 sampai 100 nanometer. Perlu diketahui bahwasannya koloid ini berada di antara larutan dan suspensi. Dibilang larutan bukan, dibilang suspensi juga bukan. Biasanya koloid ditandai dengan warnanya yang keruh dan tidak ada endapan dan tidak dapat disaring. Lalu ada sifat-sifat koloid. Nah, koloid ini memiliki sifat-sifat, entah itu fisis. Yang pertama itu efek Tyndall. Nah, efek Tyndall ini adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya adalah awan, dan dijelaskan pada surat An-Nur ayat 43. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.
Artinya, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celah, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surat. Oke, lanjut kedua, yaitu ada gerak Brown, gerak zigzag atau acak pada partikel colloid, yaitu pada medium pendispersinya. Lanjut ke sifat ketiga, yaitu adsorpsi, yaitu proses penyerapan suatu zat oleh zat lain. Contohnya adalah penjernihan air kapur dengan air tawas. Dan sifat yang keempat atau sifat yang terakhir, yaitu koagulasi, yaitu proses penggumpalan pada partikel-partikel kolloid. Akan terjadi penggumpalan pada kolloid apabila zat terlaut tidak bisa menyebar secara merata sampai di sini. Nah, ada contoh dari kolloid, yaitu salah satunya adalah susu. Susu merupakan minuman yang awalnya diperkenalkan oleh orang-orang Belanda dan hanya dikonsumsi oleh bangsa-bangsa Eropa, ya, terutama oleh bangsa Belanda yang pada saat itu menjajah bangsa kita, yaitu pada abad ke-19 orang-orang Indonesia secara perlahan mulai mengkonsumsi produk olahan yang satu ini, yaitu susu. Dan karena ingin meniru kebiasaannya dan nggak diminum secara langsung, karena itu memualkan, yaitu awal-awalnya mulai mencoba produk olahan susu seperti mentega, keju, atau susu kental manis. Nah, karena rasanya yang sudah cukup cocok dan mulai digemari, maka mulailah susu ini diaplikasikan ke hidangan Nusantara, dan secara perlahan mulai terbiasa, dan mulailah orang-orang pribumi ini mulai naik level dan minum susu secara langsung. Mulai dari kopi yang campur oleh susu, teh dengan susu, es TMJ, dan jus buah dengan susu, dan lain-lainnya. Sampai akhirnya rasa yang awalnya belum begitu cocok mulai cocok oleh lidah orang-orang pribumi. Tapi ya karena harganya masih mahal bagi kalangan menengah ke bawah, jadi yang mengkonsumsi produk olahan susu ini adalah kalangan pribumi menengah ke atas. Lalu ketika harga susu mulai terjangkau, iklan-iklan produk susu dan produk olahan susu mulai gencar diserukan dan dibuat menjadi lebih menarik. Maka mulailah kebiasaan produk olahan susu, dan minum susu menjadi kebiasaan rutin dan mulai menyempurnakan 4 sehat makanan kita. Nah, susu ini memiliki banyak manfaat, dan salah satu manfaatnya adalah sebagaimana dituliskan pada Quran Surat An-Nahl ayat 6. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin, yang artinya, dan sungguh-sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang minumnya. Dari sini kita memahami bahwasannya susu itu memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia itu sendiri, dan Allah memberikan kita untuk memikirkan apa sih manfaat dari susu itu. Namun konsumsi susu di Indonesia pada saat ini masih dibilang rendah se-Asia Tenggara. Sayangnya demikian. Kalau memang untuk memastikannya, kita dapat cek ke Google, yaitu tingkat konsumsi susu di Indonesia, dan akan kita dapati bahwasannya rendah sekali konsumsi susu yang ada di Indonesia. Semoga tingkat konsumsinya akan meningkat, karena manfaatnya lumayan baik, yaitu membantu pertumbuhan, kaya akan protein, menguatkan tulang, menguatkan gigi, dan mengontrol berat badan manusia itu sendiri. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.